Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan ke-7 ini adalah PPh pasal 24 yang awalnya saya ingin bahas sampai 25, tapi untuk ujian ini agar lebih sampai UTS ini agar lebih nggak terlalu berat materinya, jadi saya bahas sampai PPh pasal 24. Nah, ada beberapa poin yang mau saya bahas, yaitu poin 1 sampai ke 10, dari mulai definisi dan latar belakangnya, kemudian perpajakan berganda, ini salah, kurang G, berganda, kemudian prosedur permohonan sampai pada contoh-contoh kasus, dan sebenarnya ini adalah contoh kasus yang ada di lampiran peraturan dari PMK nomor 192 tahun 2018. Nah, PMK ini adalah PMK terbaru untuk membahas mengenai PPh pasal 24. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah pengantar mengenai PPh pasal 24. Nah, jadi pada dasarnya wajib pajak dalam negeri ini terutang pajak atas seluruh penghasilan yang diterimanya, termasuk penghasilan yang diterima dari luar negeri. Jadi kalau kita menjadi wajib pajak dalam negeri ini, kita memiliki kewajiban untuk terutang pajak atas penghasilan yang kita terima baik di dalam maupun di luar negeri. Maka dari itu, sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut sistem worldwide income. Gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita menjadi wajib pajak dalam negeri, penghasilan kita yang kita terima baik di dalam maupun di luar negeri itu dikenai perpajakan. Oke. Nah, tapi beda ya dengan yang kita bahas dulu. Kalau wajib pajak luar negeri berarti dikenakan pajak ketika dia berada di Indonesia. Nah, untuk menghindari terjadinya pajak berganda, jadi pajak berganda itu double pengenaan perpajakannya, ya, jadi udah dikenain di luar negeri, di Indonesia juga dikenain lagi, itu namanya pajak berganda. Yang disebabkan oleh pengenaan pajak diterima di luar negeri, maka besaran pajak PPh si wajib pajak tadi yang terutang di luar negeri tadi dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan WPDN. Jadi kalau dia sudah potong pajaknya di luar negeri, ya, sudah dikenakan pajak luar negeri, maka atas potongan pajak tersebut dapat dikreditkan, jadi dapat dikurangkan dengan pajak terutang yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi intinya pajak kita yang dipotong di luar negeri atas penghasilan di luar negeri itu bisa dikurangkan, kan kita di luar juga kena potongan, gitu ya, kena pajak. Nah, di Indonesia tuh nanti pajak tersebut bisa dikreditkan, bisa dikurangkan dengan total pajak terutang kita. Nah, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 24 UU PPh. Secara umum ada di UU PPh. Jadi jelas bedanya ya antara PPh Potput dari final, kemarin udah kita bahas ya, final tuh hampir mirip-mirip sama 23. Kemudian ada PPh 22 gitu ya. Atas pembayaran ya, pembayaran tertentu gitu ya. PPh 23 tuh ada hampir bersinggungan dengan PPh 24, tapi pengecualian kalau udah kena final dia nggak kena 23. Nah, kalau di 24 ini nanti fokusnya pada pengkreditan pajak dari luar negeri. Nah, tapi ada jumlah yang dikreditkan tuh dibatasi juga ya, limited. Jadi nggak semuanya gitu, tapi ada perhitungannya nanti total berapa kredit pajak yang diperbolehkan untuk dikreditkan. Nah, Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Artinya ada limitation batasannya untuk setiap negara, karena nanti ada perjanjian antar negara dari setiap negara Indonesia dengan negara manapun, itu ada namanya P3B nanti, perjanjian antar negara. Jadi ini sangat beragam sekali. Tapi mungkin nggak kita bahas terlalu deep karena masalah pajak ini nanti, masalah P3B ini masuk ke pajak internasional. Nah, kemudian definisinya adalah pajak yang dibayar, dipotong, atau terutang di luar negeri
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan sebesar PPh yang dibayar, dipotong atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Paham ya? Jadi PPh 24 ini adalah pajak yang dipotong di luar negeri, tapi dengan batasan atau limitasi tertentu tadi. Oke, yang dipotong di luar negeri dan dapat dikreditkan di Indonesia itu adalah PPh 24. Nah, lantas bagaimana perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan? Nah, nanti ada perhitungannya dan tadi seperti yang dijelaskan di depan ada perhitungan untuk masing-masing negara. Gitu ya. Ini tadi sudah dibahas sampai di sini. Jadi pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Jadi nanti perhitungan kredit pajaknya dengan mempertimbangkan berapa penghasilan yang diterima oleh WPDN tersebut di Indonesia. Oke, itu ya, dipahami dulu. Nah, seperti tadi yang saya bahas di depan juga ya, jadi pemajakan berganda. Bagaimana sih sebenarnya pemajakan berganda ini gitu ya. Jadi pemajakan berganda itu coba kita lihat ada dua hal gitu ya. Alur pemajakan tanpa kredit pajak ya, dan ini penghindaran pemajakan berganda. Nah, kita coba lihat alurnya. Nah, kalau alur pemajakan tanpa adanya kredit pajak, jadi artinya ya dikenakan 2 kali. Jadi penghasilan luar negeri ditambah pemajakan reguler luar negeri ya, yang dari luar. Kemudian pemajakan reguler dalam negeri ya. Jadi masuk itu kena pemajakan dalam negeri juga, baru kita take home earning-nya berapa. Ya. Nah, kalau penghindaran pemajakan berganda gitu ya. Jadi penghasilan luar negeri dipajaki di luar negeri, kemudian pengkreditan di Indonesia itu nanti juga dapat dikreditkan pajak luar negerinya. Jadi pajak kurang atau bisa jadi pajaknya nanti kurang atau lebih bayar ya. Kurang itu ketika pajak terutangnya itu, kalau kurang bayar itu berarti artinya pajak yang terutang lebih besar daripada pengkreditan pajaknya. Dan kebalikannya, kalau lebih bayar itu berarti yang dikreditkan lebih besar daripada pajak terutangnya. Ya, jadi artinya agar tidak terjadi perpajakan berganda, double nanti. Jadi semakin habis nanti take home earning-nya ketika tidak ada PPh 24. Nah, bagaimana prosedur permohonannya? Jadi yang pertama adalah ini ya, disampaikan permohonan ke DJP, kemudian dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, kemudian surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jadi harus ada buktinya pajak yang disampaikan di luar negeri. Nah, kemudian ketentuan pengkreditan. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP. Gitu ya. Jadi yang langsung diterima. Nah, bagaimana contohnya? Gitu ya. Nah, PT Samudra Pasai ini memiliki saham Moscow Incorporation yang berkedudukan di Rusia. Jadi artinya kalau kita dapat penghasilan di luar negeri itu bukan berarti kita bekerja di luar negeri gitu ya. Bisa jadi adalah kita memiliki investasi di sana, kepemilikan saham yang ada di sana kan di luar gitu, di luar Indonesia. Jadi kalau kita punya kepemilikan itu kan nantinya kita dapat return kan, dapat bagi hasil lah dari kepemilikan kita. Nah, dari return tersebut itu artinya adalah kita bertambah penghasilan kita. Nah, dia memperoleh laba sebelum pajak sebesar $300.000, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Ya, jadi ada yang ditahan dan ada yang dibagikan ke dividen. Nah, tarif pajak yang berlaku di Rusia itu 15% untuk PPh badan dan 10% untuk pajak dividen. Paham ya? Jadi ada 300.000 labanya, ada yang
dibagikan ke pemilik sebagai dividen, dan ada yang sebagai laba ditahan diputar kembali. Nah, itu adalah ada pajak 15% dan ada pajak 10% untuk dividen. Berapakah nilai kredit pajak yang diperoleh oleh PT Samudra Pasai, gitu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat sekarang dia laba 300.000, sekarang dikalikan tarif badannya tadi, pajak badan itu 15%, 45.000, maka laba setelah pajaknya 255.000. Nah, separuhnya ini dibagikan ke dividen. Gitu ya, dividen 100, kan separuh kan dibagi dua kan tadi, 127.500. Pajak atas dividen itu adalah 10%, jadi 12.750, maka dividen yang dikirim di Indonesia adalah 114.750. Oke. Nah, ini memang bagian laba ya. Oke. Nah, kemudian PPh yang boleh dikreditkan itu adalah PPh atas dividen, ya, yaitu 12.750. Ini memang soalnya kayak kurang jelas sih, maksudnya berapa persen sih kepemilikannya. Kalau ini kan total labanya 300.000, kan? Jadi asumsinya memang dia kepemilikannya semua sifatnya Samudra Pasai, karena artinya semua dividen proporsinya ke dia semua. Jadi belum ada tambahan penjelasan mengenai prosentase kepemilikannya dia berapa. Oke, jadi yang bisa dikreditkan di Indonesia adalah sebesar 12.750. Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu yang poin kelima, yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak. Apa aja sih yang dikatakan sebagai penghasilan dari luar negeri tadi? Itu tuh jenisnya apa aja, karena bayangan kita tuh penghasilan pasti adalah kita bekerja di sana gitu, tapi pekerjaan itu apakah memang selalu pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan? Nah, tapi kita lihat bahwa penghasilan itu memang jenisnya macam-macam, nggak cuma sekedar kita memberikan jasa dan kemudian kita dibayar gitu, berimbalan, nggak juga gitu ya, karena bisa juga modal yang bekerja gitu ya. Misalkan yang pertama penghasilan dari saham atau sekuritas gitu ya, di tempat atau di negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas, kita dapat bunga, royalti, sewa sehubungan dengan harta bergerak ya. Tapi sama ya sebenarnya, banyak kayak royalti, bunga, sewa ini bisa kena final juga kalau di Indonesia, tapi ini kejadiannya di negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, dan sewa. Oke. Penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta yang nggak bergerak. Tadi ada harta yang bergerak dan ada harta yang tidak bergerak. Oke, jadi tempatnya ada di harta tersebut, terletaknya di mana. Nah, kemudian penghasilan berupa imbalan jasa, tadi yang saya katakan bahwa terkait dengan jasa atau pekerjaan yang kita berikan. Kemudian penghasilan dari bentuk usaha tetap, negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatannya. Kemudian penghasilan dari pengalihan hak penambangan di lokasi penambangan, keuntungan karena pengalihan harta tetap, kemudian keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian suatu BUT. Ya, jadi itu macam-macamnya objek pajaknya yang menjadi penghasilan. Oke, nah sekarang penentuan nilai yang dikreditkan. Tadi ya katanya ada total pajak yang dikreditkan. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, jadi ada beberapa ketentuan mengenai batas maksimum kredit, batas maksimum nilai pajak yang dapat dikreditkan. Jadi kita lihat beberapa ketentuannya dulu. Yang pertama, jika tarif acuan yang digunakan di pengenaan di luar negeri itu lebih besar daripada tarif yang di dalam negeri, maka nilai besaran yang dikreditkan itu dengan rumus ya. Jadi intinya kalau tarif di luar negeri itu lebih tinggi daripada tarif dalam negeri, misalkan laba corporate ya atau pajak badan itu misalkan di luar negeri 35%, di Indonesia kan sebelum tahun 2020 kan 25%. Nah, oleh karena itu menggunakan ketentuan pajak yang dikreditkan yaitu penghasilan negara X ya. Jadi misalkan dapat di negara X 5 miliar
dan kemudian penghasilan kena pajak di Indonesia, katakanlah penghasilan, bukan di Indonesia, total penghasilan kena pajak, itu berarti adalah penghasilan kena pajak di luar maupun di dalam, kan karena digabungkan ya, jadi PKP ini nanti digabungkan antara luar dan dalam, total ya, dikalikan dengan beban pajak yang sesuai pasal 17. Jadi artinya beban pajak ini adalah total PKP dikalikan dengan tarif yang ada di Indonesia, itu beban pajaknya berapa. Nah, jadi proporsi. Ya, nanti diambil hasil dari pajak yang dikreditkan ini. Atau ketika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri itu lebih kurang dari yang ada dalam negeri, atau jika tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dikreditkan adalah beban pajak yang telah dipotong di luar negeri. Jadi kalau lebih kecil yang ada di luar negeri, maka gunakan yang ada di luar negeri. Gitu ya. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, ini ada contohnya yang saya ambil dari di DTC ya. Yang pertama adalah ini ya. PT Anugerah Sejahtera memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak itu 2014 bagi berikut. Yang pertama, dia dapat di luar negeri 5 miliar, tarifnya 35%. Di Indonesia 3 miliar. Jadi total penghasilan netonya, PKP-nya adalah 8 miliar di jumlah. Nah, berarti kita lihat tiga unsur ini, berapakah PPh terutang yang dibayar di luar negeri adalah 35% tarif kali 5 miliar. Nah, kemudian bandingkan dengan penghasilan luar negeri dibagi PKP tadi ya, seluruh penghasilan kena pajak jadi 5 tambah 3, jadi 8 miliar dikalikan 2 miliar. 2 miliar ini dari mana? Dari 8 miliar kali tarif di Indonesia itu 25%. Oke. 1,25 miliar dapatnya. Nah, maka dari itu artinya kan ini kan tarifnya memang 35% lebih besar daripada 25% yang ada di Indonesia. Maka kredit pajak yang digunakan adalah yang ini. Yang lebih rendah. 1,25 miliar. Tapi kalau misalkan tarifnya lebih rendah di luar di Indonesia daripada di luar negeri, maka yang digunakan adalah ini yang lebih rendah, yang pajak dari luar negeri, gitu ya, ketentuannya seperti itu. Jadi kredit pajaknya kalau kasusnya seperti ini adalah yang rendah. Jadi nggak hanya sekedar milih antara kan karena kita nggak bisa bandingin langsung, karena di Indonesia tuh yang dihitung pajaknya kan total penghasilan kena pajak ya, bukan hanya sekedar 3 miliar yang didapat di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau asal tarifnya lebih tinggi, maka kita buat dengan proporsi seperti ini. Kalau tarifnya lebih rendah, maka kita gunakan langsung atas pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Gitu ya. Oke, lanjut dulu ke ketentuan khususnya. Kalau final nggak diperhitungkan ya, karena yang diperhitungkan tadi misalkan pajak badan. Ya, pajak badan itu berarti pajak badan itu laba keseluruhan dari corporate earnings terus dikalikan dengan tarif laba yang ada di sana. Jadi kalau unsur penghasilan yang sudah dikenain pajak final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Kenapa? Ya sama, intinya kalau kita dipotong pajak final, kita nggak tambahkan ke penghasilan kita. Oke? Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak gitu ya, dan juga jika beban pajak di luar negeri melebihi dari nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara keduanya tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang. Jadi itu tadi perhitungannya berdasarkan berapa batas maksimum tadi dengan ketentuan 3 tadi. Nah, terus ada tarif P3B. Ya, P3B ini kesepakatan. P3B adalah persetujuan penghindaran pajak berganda yang selanjutnya disingkat P3B. Ini perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra yang mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
Ya, jadi ini lihat bunga, royalti, dividen, portofolio, kepemilikan substansial, pendapatan cabang perusahaan, semuanya ada contoh tarifnya tersendiri. Kalau kamu mau lihat sebenarnya perjanjian ini per negara nanti ada P3B-nya. Kalau ini secara mudahnya ada di perjanjian untuk mengenai objek pajak penghasilan PPh pasal 24 yang ada di luar negeri. Jadi apa aja. Tapi kalau mau dengan detailnya, misalkan yang mengatur, itu nanti ada P3B ya, misalkan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, setiap negara gitu ya, itu ketentuannya bagaimana tuh ada nanti di DTC itu. Kalau kamu mau lihat, kamu baca memorandumnya, perjanjiannya itu ada di setiap negara, itu bisa dimunculkan. Ya. Nah, mungkin saya lanjutkan juga mengenai tadi ya, batas maksimum kredit pajak untuk per country. Katanya tadi kan ada country limitation-nya. Jadi, apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak yang dilakukan untuk masing-masing negara. PT Makmur Abadi memperoleh penghasilan netonya sebagai berikut. Di negara A, memperoleh laba berapa ini kok? Tidak. 2 miliar. Dengan tarif pajak 35%, negara B 3 miliar dengan tarif pajak 20%, penghasilan usaha di Indonesia 5 miliar. Gitu ya. Nah, perhitungan kredit pajak di luar negeri adalah sebagai berikut. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya berarti 2 miliar plus 3 miliar di plus 5 miliar ya. Negara A, negara B ditambah tambahan Indonesia sama dengan 10 miliar. Oke. PPh terutang yang ada di Indonesia tarifnya 25%, jadi 10 miliar kali 2,5 miliar, tadi total apa namanya? Total pendapatannya kan digabungkan tadi. Pendapatannya 10 miliar dikalikan tarif di Indonesia 25%. Maka batas maksimum kredit di negara A itu dicari sendiri-sendiri. Kenapa? Karena tarifnya beda-beda. Oke. Nah, di negara A berarti kan 2 miliar bagi 10 miliar kali 2,5 juta, sama sih sebenarnya kayak tadi. Cuman di sini per negaranya sesuai dengan yang didapatkan di negara masing-masing. Kemudian pajak terutang di negara A adalah 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Oke, ini salah ya, harusnya hasil yang terutang di sini kan 500 juta. Oke, maka maksimum kredit yang di negara B, sebentar, 500 sama 750. Oh, ini negara A, ini B 750 juta, maksimum yang dikreditkan dari luar negeri itu 500 tambah 750 atau 250. Jadi per negaranya nanti batasannya seperti ini. Yang diambil mana? Ya ini tadi 1 sama 750 gitu ya. Per negara 500 sama 750. Oke, jadi jumlah kredit pajak luar negeri yang dikenakan adalah sebesar 1,25 miliar. Jadi batasannya dilihat ya, bahwa batasannya tetap kita lihat adalah per negara, karena tarifnya beda-beda dan penghasilan yang didapatkan per negara itu juga beda-beda. Oke. Nah, kemudian objek pajak penggabungan, apa aja sih penggabungan penghasilan? Objek penggabungan penghasilan itu adalah penghasilan dari usaha. Jadi selain yang final ya, penghasilan dari trust di luar negeri. Trust itu kayak semacam ya, kita punya investasi modal yang ada di sana gitu. Misalkan ini contohnya adalah penghasilan dividen dan penghasilan lain-lainnya tadi yang dikenakan objek pajak. Nah, kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Ya, katanya maksudnya kalau ada kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan. Maksudnya tidak boleh diperhitungkan seperti yang kerugian yang ada di Indonesia. Oke.
Nah, berikut adalah ilustrasi penggabungan transaksi. Ini contohnya. Kita baca dulu. Nah, ingat bahwa kriteria objek penggabungan penghasilan ini adalah yang terjadi di tahun tersebut. Ini kemarin di undang-undangnya ada keterangannya bahwa yang terjadi di tahun tersebut, yang dibayarkan di tahun tersebut. Nah, jadi yang pertama penghasilan hasil usaha. Nah, hasil usaha ini kan masuk kan ke dalam kategori penggabungan penghasilan, maka penghasilan hasil usaha di Bosnia, ini sorry ya tahun 2018 salah, ini 2018 adalah sebesar 500 juta. Nah, dividen atas kepemilikan di Rome, Italia, 75 juta yang berasal dari keuntungan 2016 ditetapkan RUPS 2017 baru dibayarkan tahun 2018. Jadi karena baru dibayarkan 2018, jadi di tahun 2018 ini maka dia juga ikut dalam penggabungan penghasilan. Kemudian dividen ini juga sama, baru diterima tahun 2018, diperoleh tahun 2018 175 juta. Tapi kalau yang terakhir ini juga masuk ke penggabungan hasil usaha ya. Tapi kalau di sini bunga kuartal 2018 akan diterimakan di Januari 2019, ini nggak masuk. Karena kriterianya adalah masuk di tahun yang sama, yaitu penggabungan di tahun 2018 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pencatatan transaksi PPh 24 gitu ya. Saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Oke, pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Saat akhir tahun pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan. Walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil daripada jumlah yang dibayarkan. Nah, nanti kita lihat coba jurnalnya itu kayak gimana. Oke. Sebentar ya, kita ada ilustrasi kasus, banyak banget sih sebenarnya ilustrasi kasusnya. Ada 6 ya. Coba kita bahas di transaksi yang pertama. Oke, jadi PT Aceh Darussalam ini memperoleh penghasilan neto selama tahun 2018 dari dalam dan luar negeri itu sebagai berikut ya. Ada 3 miliar dan 1,5 miliar. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 20%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalannya? Jadi ini kita lihat DN dan LN gitu ya. Luar negeri 20%, di Indonesia 25%. Nah, kita lihat sekarang perhitungannya. Oke, di Indonesia tadi dijumlah ya 25% kali total penghasilan 1,125 miliar. Kalau batas maksimumnya berarti 1,5 kali 4,5 kali 1,125 maka 375. Jadi sudah jelas tadi ya, sebenarnya kalau di luar negeri tarifnya lebih rendah, kita sebenarnya boleh aja langsung ngitung beban pajak yang dibayarkan di luar negeri. Ya, nggak harus melalui ini juga sebenarnya. Gitu. Tapi kalau mau bandingin ya nggak masalah. Yang pasti jelas kalau tarif di luar negeri itu lebih rendah, maka pasti perhitungannya akan lebih rendah ketika menghitung beban pajak di luar negeri. Oke, nilai pajak yang dikreditkan. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, kita lihat jurnalnya di sini. Tadi di luar negeri kan dia dapat 1,5 miliar. Nah, jadi kan pendapatan jasanya dia dapat 1,5 miliar. Oke. Kasnya dia cuma dapat 1,2, tapi pajak yang di PPh 24-nya yang sudah dibayarkan di luar negeri itu dianggap sebagai pajak yang telah dibayar dan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Ya. Jadi aset, maksudnya ke aset, pajak dibayar di muka. Oke. Nah, di akhir tahun, nah ini pada saat menerima penghasilan di luar negeri, di akhir tahun bagaimana menghitung PPh akhir tahun? Otomatis kalau akhir tahun dia mempertimbangkan penghasilan yang diterima dari dalam negeri juga, yaitu beban pajaknya totalnya tadi 1,125, jadi artinya tetap harus buat itu tadi ya ternyata ya. Nah, maka pajak dibayar di muka
PPh-nya dinolkan 300.000 dan utang pajaknya kekurangannya adalah 825.000. Oke. Sorry kok 825 juta. Jadi artinya atas penghasilannya selama 1 tahun di Indonesia dan di luar negeri itu sebenarnya memang PPh-nya sekian, kan? Tapi dia nggak harus bayar 1,125 miliar gitu loh, karena dia sudah dipotong 300 juta di sana, jadi nggak ada perpajakan berganda gitu loh. Karena tetap harus dibayar selisihnya utang pajak, tapi artinya nggak double gitu loh. Di sana dihitung, di sini dihitung lagi. Jadi artinya ketika di sana sudah dipotong, dia bayar pajak ya, itu kita bisa pertimbangkan sebagai pajak dibayar di muka PPh 24 gitu. Ya, jadi nggak double. Kalau double nanti bisa kena 2 kali gitu loh pajaknya. Oke? Jadi yang dibayar di sana tuh bisa dikurangkan. Jadi harusnya dia bayar sekian di Indonesia gitu, tapi ternyata dia hanya cukup membayarkan sekian karena yang sini sudah dibayar di luar negeri. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ada penghasilan ilustrasi penghasilan OP. Oke. Sama kasusnya kayak tadi, tapi diilustrasikan. Kalau tadi kan badan ya. Kalau ini OP, misalkan 4,5 miliar, kita nyari PKP. Jadi jangan lupa bedanya badan dengan OP. Kalau di OP itu harus dikurangkan dulu dengan PTKP-nya. Ya, katakanlah dia tidak kawin tapi punya satu anak usia SD yang dia angkat lah atau menjadi tanggungannya, jadi 58.500.000, maka PKP-nya sekian. Nah, cara menghitung pajak terutangnya, beban PPh OP-nya, itu kalau tadi kan dikalikan tarifnya langsung 25%. Kalau di Indonesia kan nggak bertahap kayak gini. 5% kali 50 juta, 10% kali... Oh, ini kebanyakan 200 juta ya. Ini kali 200 juta dapat 20 juta. 25% kali 250 juta. Terus yang di atas itu dia kena 30%. Jadi beban pajaknya sekian, kan? Nah, bagaimana cara batas maksimum kreditnya? Ya sama kayak tadi, 1,5 miliar dikali PKP, ya PKP ya, ingat ya. Kalau tadi kan bagi 4,5 kan, kalau ini PKP, ingat PKP. Penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan tarif pajak OP yang sudah kita hitung tadi, maka dapatnya 428 juta 47.957. Beban pajak di luar negeri tadi sama 300 juta. Jadi batas maksimum dikreditkan tetap sama 300 juta. Jadi jurnalnya nanti juga sama, ya. Tapi beda di angkanya aja. Selisihnya cuma berapa tadi? 128 juta berarti. Tuh. Ya. Terus kalau ada ini contohnya dia di luar negeri dapat untung tapi di dalam negeri ada rugi fiskal, berarti total penghasilan itunya sekian gitu ya. Nyari PPh badannya 900 juta kali 25%, berarti berapakah? Ini langkahnya sama ya. Langkahnya sama, 2,4 miliar dibagi 900 juta kali 225 juta, dapatnya 600 juta, maka beban pajak yang dibayarkan di LN 30% kali 2,4 miliar, dapatnya sekian, yang dikreditkan hanya sebesar maksimum ini. Nah, jurnalnya adalah kas, pendapatannya totalnya 2,4 miliar yang digabungkan, ya, dari luar negeri, 2,4 miliar, penghasilan dari luar negeri 2,4 miliar, kas dan PPh dibayar di muka sama, akhir tahunnya dikurangkan, beban pajaknya 195 juta. Nah, ini yang kedua, tadi ada selisihnya nggak boleh dikreditkan. Oke. Ini harusnya utang sih. Dinolkan.
Oke, beban pajak dibayarkan ya. Langsung dibuat di beban pajak dibayarkan juga bisa. Oke. Nah, penghasilan beberapa negara ini contoh tadi kayak di Word tadi. Dan ini PPh final. Ya, kira-kira seperti itu. Apa namanya? Pembahasan mengenai PPh 24. Coba kita bahas yang rumit yang ke-6 aja. Jadi PT Waranata selama tahun pajak berjalan menerima pendapatan bruto dalam negeri sebesar 885 juta, dapat dari sewa 240 juta, kemudian perusahaan mengeluarkan biaya operasional sebesar sekian. Oke, terkait pendapatan yang diperoleh di dalam negeri. Sebagai tambahan, perusahaan membayarkan sendiri angsuran PPh 25 sebesar 62.500.000. Bagaimanakah PT Waranata melakukan penjurnalan saat penerimaan penghasilan luar negeri di tahun fiskal jika dia ngasih jika 15, 25, dan 35% tarifnya? Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri itu berarti penghasilan bruto dikurangi sama biaya-biaya, dapat penghasilan neto 360 juta. Oke, dalam negeri. Berarti kalau ditambah penggabungan usaha yang di luar negeri, berarti ditambahkan. Dapatnya sekian. Sama kayak tadi ya langkah-langkahnya ya. PPh badan 25% kali 600 juta, dapat sekian. Berarti batas kreditnya 240 dibagi total 600 dikali 150 juta. Jadi batas kredit adalah 60 juta. Oke. Nah, jika tarifnya di luar negeri itu 15%, jadi ngitung tadi 15% kali di luar negeri berarti kreditnya 36 juta. Oke. 36 juta. Jadi cara menjurnalnya adalah ini PPh-nya 236. Maka saat bayar akhir tahun penjurnalannya ini harusnya debit ya, ini debit. Beban pajak kini 150 juta. Oh, ini harusnya dikredit. PPh di mukanya dienolkan. Ya, dienolkan di kredit. Ini harusnya di sebelah sini. Ya. Beban pajak kininya berarti 150 juta. Dapat dari mana? 150 juta adalah total pajak badan 150 juta. Yang sudah dikreditkan di luar negeri adalah 36 juta. Dan dia sudah bayar PPh 25, angsuran pajaknya 2500. Tadi diketahui di soal, maka selisihnya adalah utang PPh 29. PPh 29 itu utang pajak yang belum dibayarkan. Ya. Tapi ini mungkin nanti soalnya nggak sampai sini untuk pengetahuan kalian aja. Kalau 25% dicari 25%-nya sama sih langkah-langkahnya. Oke, kira-kira gitu dulu. Mungkin kalau PPh 24 belum terlalu ya proporsinya mungkin nggak terlalu banyak dibandingkan pajak yang lainnya yang sudah lebih dulu kita sudah buat latihan soalnya. Sementara nggak ada tugas dulu untuk PPh 24 karena kita fokus ke ujian nanti. Jadi silakan persiapkan ujiannya dengan baik. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini Anda bisa dengan mudah memahaminya, dan kalau ujian itu hanya sekedar mengevaluasi pemahaman Anda, semoga pemahaman Anda baik. Jadi kalau dievaluasi juga hasilnya baik. Gitu ya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.